Halo guys, di sini kami akan mempersembahkan dan mempresentasikan kelompok kami. Selamat malam dan shalom untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema unsur dasar dalam proses komunikasi, referensi, pengiriman dan penerimaan pesan, media, umpan balik, variabel internal, dan lingkungan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Saya sendiri atas nama Novan Umbujama Tagomara dan teman saya Andi Lismawati, Rosita, Luti Alawia, dan Indra Kristian Umbutagela. Nah, di sini kita akan masuk ke unsur-unsur komunikasi secara umum yang dibagi menjadi 5. Dasarnya, komponen komunikasi ada 5 yang kita ketahui secara umum, yaitu sebagai berikut. 1. Pengirim pesan adalah individu atau orang yang mengirim pesan. 2. Pesan adalah komunikasi yang akan disampaikan oleh pengirim. 3. Saluran adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan, antara lain channel, buku, surat kabar, film, dan lain-lain. 4. Penerima pesan adalah orang yang mengirim pesan menganalisis strategis persepsikan isi pesan yang diterima. Umpan balik flashback adalah respon serta pesan yang diterima pengirim pesan. Umpan balik ini memberikan kejelasan pengirim bahwa pesan yang dikirim diterima oleh penerima maupun sebaliknya. Terima kasih. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Wilbur Schramm. Yang pertama yaitu sumber. Sumber adalah pihak yang mensponsori atau ide yang melandasi kegiatan-kegiatan komunikasi. Sumber dapat merupakan sebuah lembaga atau sebuah kejadian atau si penyampai pesan itu sendiri. Yang kedua komunikator. Komunikator adalah pihak yang menjalankan atau yang menyampaikan pesan dalam suatu proses komunikasi. Yang ketiga pesan. Pesan yaitu materi pernyataan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Materi pernyataan ini dapat diwujudkan secara lisan dan tulisan. Juga dapat dalam bentuk gambar, warna, isyarat, dan segala lambang yang ada di alam pikiran manusia. Asal saja lambang-lambang ini sama-sama dapat dipahami oleh komunikator maupun komunikan. Ada juga yakni kondisi yang harus dipatuhi jika menginginkan agar suatu pesan membangkitkan tanggapan yang kita kehendaki, yaitu yang pertama, pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian komunikan. Yang kedua, pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju kepada pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan sehingga sama-sama dimengerti. Yang ketiga, pesan. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikator dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut. Yang keempat, pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan tadi yang layak bagi situasi kelompok di mana komunikan berada pada ia digerakkan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki. Yang keempat, komunikan atau sasaran. Komunikan atau sasaran adalah orang atau pihak yang menerima pesan dalam suatu kegiatan. Komunikasi dalam suatu kegiatan dapat dibentuk dalam masyarakat umum. Yang kedua, masyarakat khusus. Yang ketiga, individu yang berasal dari suatu
partikular group atau massa seperti pendengar radio, pemirsa televisi, pembaca surat kabar, dan lain-lain. Yang kelima, tujuan. Setiap komunikasi yang dilancarkan pasti mempunyai tujuan, yakni bagaimana hasil dari komunikasi yang dijalankan mendapat umpan balik positif, atau dengan kata lain, komunikan dapat memberikan respon atau tanggapan yang merupakan umpan balik atau feedback yang positif. Yang ketiga, unsur komunikasi menurut William Seller, yaitu komunikasi lingkungan. Yang pertama ada unsur fisik. Unsur fisik merupakan tempat di mana komunikasi berlangsung. Yang kedua, sosial psikologis. Sosial psikologis meliputi pesan yang dijalankan oleh orang-orang yang terlibat dalam komunikasi. Yang ketiga, temporal, mencakup waktu dalam hitungan jam, hari, atau sejarah di mana komunikasi itu berlangsung. Kesimpulannya, yaitu dari uraian yang saya sampaikan tadi, bahwa unsur-unsur komunikasi dibagi menjadi 5 unsur, yaitu pengirim, penerima pesan, media, umpan balik atau feedback, lingkungan, dan verbal. Dari semua unsur tersebut kita dapat mengetahui berbagai cara dalam berkomunikasi. Banyak dari unsur komunikasi tersebut didapatkan dari para ilmuwan luar yang meneliti tentang cara berkomunikasi. Saran: kita sebagai manusia mampu menerapkan unsur-unsur komunikasi tersebut dengan baik dan dapat menjadi tolak ukur manusia untuk berkomunikasi. Mungkin sekian dari saya, mungkin ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.